Uighur adalah keturunan dari klan Turki yang tinggal di Asia Tengah, khususnya di Provinsi Xinjiang di China. Namun, sejarah suku Uighur menyebut wilayah mereka Uighuristan atau Turkestan Timur. Orang Uighur yang merdeka secara historis telah tinggal di Uighurstan selama lebih dari 2000 tahun. Tetapi Cina mengklaim bahwa wilayah itu adalah warisan sejarahnya dan karenanya tidak dapat dipisahkan dari Cina. Orang Uighur percaya bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa klaim China tidak berdasar dan mereka sengaja salah menafsirkan sejarah untuk memperluas wilayah mereka. Uighur adalah tanah subur 1.500 mil dari Beijing dan luasnya 1,6 juta km2, atau hampir seperenam luas China. Dan Xinjiang adalah provinsi terbesar di Cina. Di utara perbatasan Uighur dengan Kazakhstan, Mongolia di timur laut, Kirgistan dan Tajikistan di barat laut, dan dengan Afghanistan dan Pakistan di barat daya. Keturunan klan Turki di Asia Tengah memiliki asal-usul, bahasa, tradisi, budaya, dan agama yang sama. Pada tahun 1924, rezim Bolshevik Rusia Joseph Stalin membagi kelompok etnis menjadi Uighur, Kazakh, Lirgen, Uzbek, Turkmenistan, Baskir, dan Tatar, dalam divisi etnis yang diorganisir di Tashkent, Uzbekistan. Pada tahun 1940, Kirgistan dan Tajikistan di barat laut, dan dengan Afghanistan dan Pakistan di barat daya. Keturunan klan Turki di Asia Tengah memiliki asal-usul, bahasa, tradisi, budaya, dan agama yang sama. Pada tahun 1924, rezim Bolshevik Rusia Joseph Stalin membagi kelompok etnis menjadi Uighur, Kazakh, Lirgen, Uzbek, Turkmenistan, Baskir, dan Tatar, dalam divisi etnis yang diorganisir di Tashkent, Uzbekistan. Pada tahun 1949, 96% populasi Xinjiang termasuk dalam klan Turki. Namun, menurut sensus penduduk China terbaru, hanya 7,2 juta dari 15 juta penduduk Xinjiang adalah orang Uighur. Ada juga etnis Kazakh, 1 juta, Kirgi, 150.000, dan Tatar, 5.000. Para pemimpin Uighur memperkirakan jumlah mereka mencapai 15 juta. Selain itu, ras etnis Asia sekarang juga tinggal di Xinjiang, Han Cina, Manchu, Hui dan Mongol. Di luar Uighuristan, diperkirakan ada 5 juta orang Uighur di Turkestan Barat, sekarang di bekas Uni Soviet, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Selain itu, 75.000 orang Uighur tinggal di Pakistan, Afghanistan, Arab Saudi, Turki, Eropa, dan Amerika Serikat. Uighur adalah ras yang berbeda dari Cina Han. Mereka lebih seperti orang Eropa Kaukasia sedangkan Han seperti orang Asia. Bangsa Uighur memiliki sejarah lebih dari 4.000 tahun. Selama ini, mereka mengembangkan budaya dan sistem sosial mereka yang unik dan sangat mempengaruhi peradaban dunia. Pada awal abad ke-20, ekspedisi ilmiah dan arkeologi di wilayah Jalur Sutra di Uighurstan menemukan peninggalan kuno Uighur berupa kuil, reruntuhan biara, lukisan dinding dan benda lainnya, serta buku dan dokumen. Penjelajah Eropa, Amerika, dan bahkan Jepang kagum dengan kekayaan sejarah kawasan ini. Dan laporan merekalah yang mengundang orang luar ke sana. Saat ini, banyak peninggalan peradaban Uighur yang dilestarikan di museum di Berlin, London, Paris, Tokyo, Leningrad, dan Museum Islam di New Delhi, India. Berabad-abad yang lalu, orang Ta. Selain itu, ras etnis Asia sekarang juga tinggal di Xinjiang, Han Cina, Manchu, Hui dan Mongol. Di luar Uighuristan, diperkirakan ada 5 juta orang Uighur di Turkestan Barat, sekarang di bekas Uni Soviet, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Selain itu, 75.000 orang Uighur tinggal di Pakistan, Afghanistan, Arab Saudi, Turki, Eropa, dan Amerika Serikat. Uighur adalah ras yang berbeda dari Cina Han. Mereka lebih seperti orang Eropa Kaukasia sedangkan Han seperti orang Asia.
Bangsa Uighur memiliki sejarah lebih dari 4.000 tahun. Selama ini, mereka mengembangkan budaya dan sistem sosial mereka yang unik dan sangat mempengaruhi peradaban dunia. Pada awal abad ke-20, ekspedisi ilmiah dan arkeologi di wilayah Jalur Sutra di Uigurstan menemukan peninggalan kuno Uighur berupa kuil, reruntuhan biara, lukisan dinding dan benda lainnya, serta buku dan dokumen. Penjelajah Eropa, Amerika, dan bahkan Jepang kagum dengan kekayaan sejarah kawasan ini. Dan laporan merekalah yang mengundang orang luar ke sana. Saat ini, banyak peninggalan peradaban Uighur yang dilestarikan di museum di Berlin, London, Paris, Tokyo, Leningrad, dan Museum Islam di New Delhi, India. Berabad-abad yang lalu, orang Uighur menggunakan tulisan. Setelah penyatuan Uighur Kok di bawah Kekaisaran Turki pada abad ke-6 dan ke-7, mereka menggunakan aksara Orkun, yang kemudian diadopsi menjadi aksara Uighur. Aksara ini digunakan selama hampir 800 tahun, tidak hanya oleh orang Uighur tetapi juga oleh klan Turki lainnya, orang Mongol, pada masa pemerintahan Genghis Khan, Manchu, terutama ketika Manchu mulai menguasai Cina. Setelah adopsi Islam pada abad ke-10, orang Uighur mengadopsi alfabet Arab. Sejak zaman kuno, banyak orang Uighur menjabat sebagai guru di Kekaisaran Tiongkok, sebagai duta besar di Roma, Istanbul, dan Baghdad. Sebagian besar karya sastra awal keberadaan Uighur, lukisan dinding dan benda lainnya, serta buku dan dokumen. Penjelajah Eropa, Amerika, dan bahkan Jepang kagum dengan kekayaan sejarah kawasan ini. Dan laporan merekalah yang mengundang orang luar ke sana. Saat ini, banyak peninggalan peradaban Uighur yang dilestarikan di museum di Berlin, London, Paris, Tokyo, Leningrad, dan Museum Islam di New Delhi, India. Berabad-abad yang lalu, orang Uighur menggunakan tulisan. Setelah penyatuan Uighur Kok di bawah Kekaisaran Turki pada abad ke-6 dan ke-7, mereka menggunakan aksara Orkun, yang kemudian diadopsi menjadi aksara Uighur. Aksara ini digunakan selama hampir 800 tahun, tidak hanya oleh orang Uighur tetapi juga oleh klan Turki lainnya, orang Mongol, pada masa pemerintahan Genghis Khan, Manchu, terutama ketika Manchu mulai menguasai Cina. Setelah adopsi Islam pada abad ke-10, orang Uighur mengadopsi alfabet Arab. Sejak zaman kuno, banyak orang Uighur menjabat sebagai guru di Kekaisaran Tiongkok, sebagai duta besar di Roma, Istanbul, dan Baghdad. Sebagian besar karya sastra awal keberadaan Uighur diterjemahkan ke dalam teks agama Buddha dan Manichean. Namun ada juga karya naratif, puitis, dan epik yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Inggris, dan Rusia. Meskipun masuk Islam, dominasi budaya asli Uighur di Asia Tengah tetap ada. Bahkan, dengan munculnya Islam, literatur dan keilmuan Uighur berkembang. Beberapa karya sastra terkenal misalnya Kamar Kutatku karya Yusuf Has Najib, tahun 1069 sampai tahun 1070. Divani Lugarit Turk karya Mahmud Kasar dan At-Tayadi Hakaik karya Ahmed Yuknek. Uighur juga dikenal sebagai ahli medis. Selama dinasti Sung, 906 sampai 960, Dr. Uighur Nanto melakukan perjalanan ke Cina.